Pandemi COVID-19 yang membuat Kabupaten Nganjuk menyandang predikat zona merah membuat DPW PPNI Jawa Timur ikut serta memberikan berbagai bantuan kepada rekannya yang berada di garis depan penanganan COVID-19, terutama yang bertugas di Rumah Sakit Karantina Empu Sindok Nganjuk. Dalam kesempatan ini bertempat di posko PPNI tepatnya di Ruko Jalan Mangundikaran. Dalam kesempatan ini bertempat di posko PPNI ketepatnya di Ruko Jalan Mungin Siri, Nganjuk, menyerahkan bantuan secara langsung kepada rekan sejawatnya yang bertugas di rumah karantina Empu Sindok. Data yang dihimpun dari gugus tugas percepatan COVID-19 Kabupaten Nganjuk per hari ini tembus di angka 53 pasien positif terkonfirmasi COVID-19. Keempat pasien ini berasal dari Kecamatan Sawahan, merupakan keluarga dan mempunyai kontak erat dengan pasien terkonfirmasi sebelumnya, yaitu konfirmasi nomor 38. Terima kasih saya sampaikan pada Ketua Komite Kabupaten Nganjuk, Bapak Dr. Sujatmiko atau Dr. Miko beserta pengurus, dan di sini ada yang mewakili dari Rumah Sakit Empu Sindok yang akan menerima untuk bantuan APD dari DPW PPNI Provinsi Jawa Timur. Kami dari PPNI Provinsi Jawa Timur dalam pandemi COVID ini, terutama pada era new normal ini, mempunyai lima peran tugas kita. Yang pertama adalah bagaimana kita melakukan edukasi kepada masyarakat. Ya. Kemudian yang kedua juga bagaimana kita melakukan pencegahan penularan. Sehingga saya berharap pada Dr. Miko dan teman-teman untuk melakukan mengupayakan bagaimana teman-teman perawat untuk melakukan rapid test maupun swab, sehingga nanti akan terdeteksi berapa jumlah perawat di Kabupaten Nganjuk yang akan terinfeksi COVID-19, berapa dan berapa yang mungkin dirawat dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, di samping itu kita juga bagaimana menata sistem pelayanan ini dengan baik. Sistem pelayanan yang baik itu tracing dilakukan dengan baik. Kalau ditemukan mungkin ada kasus ini, bagaimana tindak lanjutnya dan bagaimana sistem mungkin perawatannya. Saya rasa ini sistemnya harus dibangun. Ini panduan dari dalam. Kemudian yang berikutnya, saya yakin kita melakukan advokasi. Yang penting ini, advokasi pertama adalah advokasi kesejahteraan pada perawat, terutama insentif bagi perawat yang terutama langsung menangani pasien. Jangan sampai nanti ada perawat mungkin honorer dan kontrak, jadi itu jangan sampai nanti perawat honorer dan kontrak sakit terus dipecat, atau mungkin insentifnya tidak sesuai dan lain sebagainya. Kalau ASN mungkin sudah sesuai aturan. Karena saya melihat dari insentif yang dari pemerintah untuk ASN sampai sekarang itu Jawa Timur masih 20% yang sudah cair gitu ya. Yang berikutnya advokasi di sini juga bagaimana kalau ada perawat yang positif, ya, sehingga penanganannya dan lain sebagainya harus menjadi prioritas kita utama, ya. Termasuk bagaimana untuk asupan bagaimana keluarga dan lain sebagainya. Nah, advokasi yang kedua adalah bagaimana kita untuk tidak, ya, bagaimana mencegah atau mengantisipasi terjadinya stigmatisasi atau diskriminasi terutama bagi perawat. Nah, ini menjadi catatan kita bersama. Kita peran PPNI adalah untuk melindungi teman-teman kita. Jangan sampai nanti kalau teman-teman kita yang positif itu malah diekspos negatif. Nah, ini nanti beberapa poin yang perlu saya sampaikan pada Bapak Ketua DPD Kabupaten Nganjuk, Bapak Dr. Miko. Selanjutnya, mohon donasi ini bisa digunakan untuk teman-teman, terutama di rumah sakit yang memerlukan, dan juga beberapa nantinya kami mohon mungkin ada data-data yang terkini berapa yang baru konfirmasi positif, sehingga mungkin nanti bisa kita tindak lanjut. Demikian kira-kira yang perlu saya sampaikan. Monggo Dr. Miko mungkin bisa menyampaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua DPW Provinsi Jawa Timur, Profesor Dr. Salam M. Nasron, dari perwakilan dari Rumah Sakit Empu Sindok, tertim yang bisa hadir, ya, dan pengurus DPD Bapak Edi. Yang pertama saya terima kasih kehadiran Profesor Salam dari DPW
untuk peduli kepada DPD terutama di sini dan di Kabupaten Nganjuk mendapatkan bantuan, sehingga harapannya dari kami terima kasih dan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua DPW Profesor Dr. Nur Salam nanti 5 yang sudah disampaikan akan kami sebagai catatan dan kami perhatikan, terutama juga di Nganjuk adalah buat perawat kedua dan kontrak dan ini yang menjadi catatan buat kami juga, karena memang ini yang kami perjuangkan di Kabupaten Nganjuk dengan bupati yang baru Mas Novi dan kami Pak Marben, insya Allah peduli dengan program kesehatan khususnya perawat. Karena perawat paling banyak di Nganjuk ini ada sekitar 2.000 orang ya di Nganjuk ini, sehingga untuk ke depan kami akan memberikan beberapa prioritas terutama untuk new normal ini. Dan yang terakhir untuk Salam sukses selalu, hati-hati di perjalanan luar biasa ini Pak Ketua DPW ini sendiri Jakarta dari Surabaya tidak pakai luar biasa, sehingga kami terima sekali kehadiran Ketua DPW dan menjadi amal ibadah yang berkah buat kita. Terima kasih, sukses selalu untuk perawat untuk PPNI di Jawa Timur. PPNI Jawa Timur luar biasa. PPNI Jawa Timur luar biasa. PPNI Kabupaten Nganjuk Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini Sabtu 20 Juni 2020, kami dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Nganjuk akan menyampaikan perkembangan terkini pandemi COVID-19 yang ada di Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium swab yang kami terima, kami sampaikan ada 1 orang pasien terkonfirmasi yang dinyatakan sembuh, serta ada tambahan 4 orang yang terkonfirmasi positif. Dengan rincian sebagai berikut. Yang sembuh adalah Bapak Muhammad Yusuf dari Kecamatan Baron. Selama ini menjalani perawatan di RSUD Nganjuk, pasien konfirmasi nomor 36. Pasien yang terkonfirmasi positif adalah yang pertama wanita usia 24 tahun. Yang kedua wanita usia 16 tahun. Yang ketiga wanita usia 12 tahun. Dan yang terakhir adalah anak laki-laki usia 4 tahun. Keempat pasien ini berasal dari Kecamatan Sawahan, merupakan keluarga dan mempunyai kontak erat dengan pasien terkonfirmasi sebelumnya, yaitu konfirmasi nomor 38. Selanjutnya, keempat pasien terkonfirmasi ini kami masukkan sebagai pasien terkonfirmasi nomor 50 sampai 53. Kami sampaikan total kumulatif kasus yang ada di Kabupaten Nganjuk sampai hari ini. ODR 44.016 orang, ODP 99 orang, PDP 137 orang, OTG 1.920 orang, dan yang terkonfirmasi positif 53 orang. Dari 53 orang ini, 28 orang dinyatakan sembuh dan 3 orang meninggal dunia. Selanjutnya kami sampaikan himbauan dan pesan dari Bapak Bupati Nganjuk Haji Novi Rahman Hidayat agar seluruh masyarakat Nganjuk tetap tenang, waspada dan tidak panik. Selalu mematuhi arahan pemerintah dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Jangan bepergian bila tidak perlu. Selalu mengenakan masker bila keluar rumah. Hindari kerumunan, hindari kontak fisik, termasuk tidak melakukan jabatan tangan dan selalu menjaga jarak. Berperilaku hidup bersih dan sehat, rajin mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Nganjuk serius, siap dan mampu menangani COVID-19. Yakinlah bahwa COVID-19 dapat disembuhkan. Semoga pandemi ini segera berlalu. Demikian yang bisa kami sampaikan.
kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.